Agak aneh ini ulama ini. Kok ketawa ya? Iya kan? Jadi saya maju minta mandat, tidak dikasih, ya sudah. Iya kan? Ada kesempatan lagi, maju lagi, minta mandat lagi. Nggak dikasih lagi. Iya kan? Tapi saya lihat, kok masalahnya masih sama ya? Masalahnya adalah kekayaan bangsa Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya bikin buku. Berapa buku saya buat? Saya bikin buku, menurut saya buku itu bagus. Tapi nggak laku. Ini aneh nih, ulama kalau nggak laku dia ketawa lagi. Aduh. Buku saya nggak laku, sedih dong. Jadi rupanya buku yang bagus memang belum tentu laku, ya kan? Saya belajar lagi, bikin buku lagi. Akhirnya karena mungkin nggak laku-laku, ya sudahlah. Aku bikin buku, aku bagi-bagi saja gitu. Tapi saya belajar sekarang bikin buku jangan terlalu jelimet. Bikin buku harus banyak gambarnya. Bagaimana Prof? Ini profesor sama juga ini sama saya ya kan? Prof, Pak Jafar Hafsah bagaimana ini? Ini banyak profesor di sini. Saya kira mengalami nasib sama saya gitu ya. Bukunya sudah bagus-bagus, sudah ya. Kalau saya, alhamdulillah karena saya dulu dituduh mau kudeta, saya disuruh pensiun cepat-cepat, ya kan? Masih gagah. Bintang 3 pengen jadi bintang 4 nggak jadi, ya kan? Jadi terpaksa saya jadi pengusaha. Tapi itulah kebesaran yang maha kuasa. Ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud yang maha kuasa. Waktu saya diberhentikan atau dipaksa pensiun dini, ya kan? Saya sedih juga itu. Ya. Wah masih gagah. Sekarang ya setengah gagah lah masih. Tapi dengan saya masih muda, sudah pensiun, saya karena dulu ya memang saya pensiun nggak punya apa-apa. Saya jadi pedagang, saya jadi pengusaha. Dan Tuhan memberi. Ya, di situ saya merasa, mungkin itu maksudnya yang maha kuasa. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya satu teknik kalau mau kasih tahu. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu.
Kemudian Kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo jadi pengusaha saja. Lemes aku.